Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang pintar dan cerdas. Kurang semangat nih, ibu ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang pintar dan cerdas. Baik, pintar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini nanti akan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. 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 Nah, apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang pintar dan cerdas? Apabila ibu bilang, apa kabarnya hari ini? Kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa ya? Ibu ulang sekali lagi ya, dengan penuh semangat. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu yang pintar dan cerdas? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pintar. Nah, sebelumnya ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama, Adin hadir, Bagas hadir, Cila hadir, Rio hadir, Septi hadir, Tinda hadir, Wildan hadir, Yesi hadir. Alhamdulillah, jadi semua anak-anak ibu yang pintar dan cerdas ini hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran agar nambah semangat, kita akan bernyanyi lagu satu-satu Aku Sayang Ibu ya, biar kita menjadi tambah semangat sebelum memulai pembelajaran. Kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Kurang semangat nih, kita ulang sekali lagi ya. Ayo yang penuh semangat, ayo. Coba Wildan, semangat dikit ya. Ya, kita ulang sekali lagi. Lagu 1, aku sayang ibu. 1, 2, 3. 1, aku sayang ibu. 2, juga sayang ayah. 3, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Pintar. Bertepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang penggunaan ejaan dan tanda baca pada sebuah percakapan dan melengkapi teks percakapan yang belum selesai. Jadi kita akan mempelajari tentang apa, Bagas? Iya, tentang tanda baca dan ejaan. Baik. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, melalui penjelasan yang telah diberikan oleh guru, siswa dapat mengetahui penggunaan ejaan pada teks percakapan dengan tepat dan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi atau berinteraksi dengan guru atau teman, siswa dapat melengkapi percakapan yang belum selesai dengan memperhatikan tanda baca dan penggunaan ejaan, yaitu tanda titik, tanda titik 2, tanda petik dengan tepat dan benar. Adapun karakter siswa yang akan diharapkan yaitu yang pertama disiplin, tanggung jawab, rasa hormat, dan perhatian. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran ya dengan penuh semangat. Mana semangatnya anak-anak ibu yang pintar dan cerdas? Hore, hore, hore. Kurang semangat nih. Ibu ulangi sekali lagi ya. Mana semangatnya anak-anak ibu yang pintar dan cerdas? Hore, hore, hore. Pintar. Nah, sekarang buka buku bahasa Indonesianya, buku kitab dan buku tulisnya ya. Siapkan alat-alat tulisnya. Buka buku bahasa Indonesianya, halaman
23. Sekarang kita terlebih dahulu kita akan membacakan teks percakapan dari isi bacaan ini ya. Buka halaman 23. Sudah? Baik, kita baca bersama ya. Judulnya Ayah Bangga Kepada Roni. Roni, siswa kelas 4, gemar melukis. Ia selalu melukis di kanvas setelah selesai belajar. Melihat bakat anaknya, Pak Basir mendukungnya dengan membelikan Roni alat-alat untuk melukis. Percakapannya, Roni, ini ayah belikan cat air, kuas, dan kanvas. Gunakan dengan baik ya. Kata ayah, Roni berterima kasih kepada ayah. Terima kasih ayah, akan aku gunakan dengan baik, ucap Roni. Selanjutnya, kini Roni bertambah giat untuk melukis. Tak heran jika lukisan Roni bertambah banyak. Melihat lukisan yang bertambah banyak, ayah mengikut sertakan lukisan Roni pada lomba lukis. Ternyata lukisan Roni dinyatakan sebagai pemenang. Roni sangat bahagia. Kemudian ia mendekati ayahnya dan berkata, "Ayah, piala ini buat ayah," ucap Roni. "Berkat alat-alat lukis yang ayah belikan, aku bisa menang," ucap Roni. Kemudian ayahnya berkata, "Aku bangga padamu Roni, ayah bangga pada anak sepertimu," kata ayah lagi. Nah, jadi percakapan tersebut membahas tentang apa? Iya benar Tinda. Jadi ayah bangga kepada Roni karena Roni berhasil menang dalam lomba melukis. Dan Roni juga berterima kasih kepada ayahnya karena apa? Iya Wildan, karena Roni dibelikan alat-alat lukis oleh ayahnya. Pinter. Nah, pada percakapan tersebut kita lihat nih mana yang termasuk ejaan yang benar dan tanda baca yang benar. Yang pertama, Roni, R di depannya huruf besar. Mengapa? Karena nama orang dan juga R tersebut berada di awal kalimat. Ya. Terus di situ ada tanda baca apa aja? Coba Cila, apa saja tanda baca yang ada terdapat pada percakapan tersebut? Ya, ada tanda titik, ada tanda koma, ada tanda petik, ada tanda tanya. Ya, ada itu saja ya? Iya, pintar Cila. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang percakapan tersebut, kita memahami dulu apa itu percakapan dan apa itu ejaan ya. Pertama, kita harus mengetahui tentang penggunaan ejaan. Apa sih ejaan tersebut? Ada yang bisa bantu Ibu? Coba Rio. Iya, pinter. Jadi Ibu jelaskan lagi ya. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019, karya dari Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf serta penggunaan tanda baca. Nah, ejaan ini ada fungsinya loh. Ada yang bisa bantu Ibu? Ada yang tahu? Coba Wildan, coba. Iya, jadi fungsi dari ejaan itu ada 4 ya. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Maksudnya apa, Bu? Ya, penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata. Maksudnya adalah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga dapat membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga,
Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Maksudnya adalah ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, terakhir, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan ini maksudnya akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Nah, pemakaian ejaan ini dapat juga huruf kapital, huruf miring, tanda baca, berupa tanda titik, tanda petik, tanda tanya, tanda seru, tanda koma, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang percakapan. Percakapan, ada yang tahu apa itu percakapan? Coba Yesi. Apa itu percakapan, Yesi? Ya, pinter. Percakapan itu merupakan salah satu kegiatan bahasa yang melibatkan partisipan. Artinya, dalam proses percakapan ini terjadi komunikasi antara dua partisipan, yaitu pembicara dan pendengar. Apa coba, Septi? Dua partisipan tadi apa? Ya, pembicara dan pendengar. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa di dalam percakapan terjadi pertukaran informasi antara kedua belah pihak tadi ya. Apa tadi? Pembicara dan pendengar. Bentar. Nah, percakapan ini sama dengan dialog yang artinya untuk saling mengerti, memahami, menerima, hidup damai dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam dialog ini atau percakapan ini, pihak-pihak yang terlibat saling menyampaikan informasi, data, fakta, pemikiran, gagasan, dan pendapat, serta saling berusaha untuk mempertimbangkan, memahami, dan menerima. Dalam dialog, tidak ada monopoli pembicaraan dan kebenaran. Yang ada adalah berbagi dan bertukar informasi dengan gagasan. Jadi, dari dialog ini diharapkan untuk terbentuk saling pengertian, pemahaman bersama yang lebih luas dan mendalam tentang hal yang menjadi bahan dialog. Nah, pintar ya. Nah, tanda titik 2 pada teks percakapan itu digunakan untuk apa? Coba Tinda. Iya, tanda titik 2 pada teks percakapan tersebut yang telah kita baca tadi digunakan untuk memisahkan nama orang dengan kalimat yang diucapkan ya. Lalu tanda petik 2 apa? Wildan? Iya, tanda petik 2 digunakan untuk menandai bahwa kalimat yang ditulis merupakan kalimat langsung. Lalu tanda petik dituliskan pada awal dan akhir kalimat langsung. Karena ditutup dari awal diberi tanda petik 2, maka di akhir juga harus diberi tanda titik 2. Nah, sekarang kita akan menulis teks percakapan. Coba kalian buka bukunya ya. Agar teks percakapan dapat dipahami dengan baik, penulisannya harus menggunakan tanda baca yang benar. Berikut ini akan diuraikan ya tentang penulisan teks percakapan. Nah, kita contohkan pada teks berikut ini ya. Pada halaman 8, buka halaman 8 ya. Ya. Sinta, Bu, Sinta berangkat ke sekolah dulu. Ibu bilang, ya hati-hati di jalan, belajar yang rajin ya nak. Nah, di situ terdapat tanda baca apa saja sih? Coba Adin, coba Adin. Ada tanda petik, ada tanda kutip, ada tanda titik 2.
Iya. Nah, ada tanda koma juga kan? Ada tanda titik. Pada teks tersebut terdapat tanda baca kan? Antara lain tanda titik 2, tanda petik, tanda koma, tanda titik, ya. Nah, tanda titik 2 seperti yang Ibu jelaskan tadi digunakan untuk memisahkan nama orang dengan kalimat yang diucapkannya. Sedangkan tanda petik dituliskan pada awal dan akhir kalimat. Tanda petik digunakan sebagai tanda bahwa kalimat yang terletak di antara tanda petik adalah kalimat langsung. Tanda titik 2 dan tanda petik ini selalu ada pada suatu teks percakapan. Jika tanda koma itu untuk menegaskan adanya pemberhentian sejenak pada kalimat, dan tanda titik artinya berhenti dan berlanjut kepada kalimat selanjutnya, ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya, halaman 9. Kita baca bersama-sama dulu kegiatan tersebut. Sudah dibuka bukunya? Tinda buka bukunya ya. Mari mengerjakan kegiatan berikut dengan cermat. Perhatikan penulisan teks percakapan berikut ini. Kemudian, perbaiki penulisannya dengan menggunakan tanda baca yang benar. Kita baca bersama-sama dulu ya teks percakapan ini. Devi datang ke rumah Santi untuk belajar kelompok. Devi, selamat sore. Santi, sore Devi, ayo masuk. Aku sudah menunggumu dari tadi. Devi dan Santi masuk ke rumah. Devi, kita mengerjakan PR Bahasa Indonesia dulu ya, San. Santi, iya, aku belum bisa yang nomor 3, Dev. Tolong ajari ya, sambil memegang buku dan pensil. Devi, tentu saja, San. Aku akan ajari kamu. Itulah gunanya belajar bersama. Kita bisa saling bertanya dan membantu apabila tidak bisa mengerjakan PR. Nah, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya, yang isinya 4 orang, 4 siswa. Ibu bagi dulu ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan nanti. Kelompok pertama, Adin, Cila, Rio, dan Wildan. Kelompok kedua, Bagas, Septi, Tinda, dan Yesi. Nah, sudah ya 2 kelompok ya. Nah, tugasnya kalian memperbaiki penulisan yang ada dalam teks percakapan yang telah kita baca tadi menggunakan tanda baca yang benar ya. Bisa? Kalian dapat berdiskusi sesama anggota dalam kelompok ya. Jangan berdiskusi dengan kelompok lain. Selanjutnya, kalian dapat melengkapi teks percakapan yang belum selesai yang ada pada halaman 10 ya. Kalian kerjakan dengan baik, dengan teliti, dan dengan kerjasama antar anggota dalam kelompok ya. Bisa? Sekarang juga Ibu akan membagikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan ya, selain di halaman 10 itu. Nih, tugasnya untuk kelompok pertama, kelompok kedua. Ya, sama-sama. Kalian kerjakan dengan baik ya. Jika sudah, kalian kumpulkan kepada Ibu dan nantinya salah satu di antara kalian di kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan isi dari hasil diskusi yang telah kalian kerjakan ya. Kerjakan dengan baik. Kerjakan dengan sportif ya. Ibu tunggu. Sudah? Baik, kelompok 1. Kelompok 2-nya mana?
sekarang anak-anak ibu sudah bisa menentukan dan melengkapi isi percakapan yang belum selesai. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini terhadap materi tentang penggunaan ejaan dan tanda baca pada sebuah percakapan dan melengkapi teks percakapan yang belum selesai? Coba Bagas. Iya, pinter. Beri tepuk tangan untuk Bagas. Jadi, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf, kata, serta penggunaan tanda baca ya. Nah, fungsi ejaan apa itu, Tinda? Iya, fungsi ejaan ini yaitu untuk landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata, landasan penyaring masuknya unsur bahasa lain ke menjadi lebih baku, dan yang terakhir untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Pintar. Nah, sebelum kita pulang, ibu akan memberikan evaluasi terlebih dahulu ya. Kalian dapat mengerjakan soal-soal yang telah ibu berikan ini ya. Ibu bagikan. Yang pertama Adin. Nih. Bagas, Sheila, Rio, Septi, Tinda, Wildan, dan Yesi. Kerjakan terlebih dahulu ya, kerjakan dengan cermat, teliti, dan benar. Kerjakan selama 5 menit. Sudah? Ya, jika sudah, kumpulkan kepada ibu untuk ibu nilai. Sudah ya? Ya, kumpulkan di atas meja ibu sini ya. Ya, sudah semua kan? Baik, sekarang rapikan tempatnya. Masukkan buku dan pena yang telah kalian gunakan tadi ke dalam tas yang rapi ya. Jangan berisik. Sudah? Baik, sekarang duduk yang rapi ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi faradudhu illaya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Arti doa sesudah belajar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara aku. Amin. Demikian materi yang bisa ibu jelaskan tentang penggunaan ejaan dan tanda baca. Apabila ada salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Hore, hore, hore. Pintar.
Persiapkan diri kalian belajar yang rajin dan belajar yang sungguh-sungguh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Semangat anak-anak ibu. Dah.